Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, nama Romo Manyish belakangan ini cukup viral dibicarakan atau diperbincangkan di media sosial. Nama panjang Romo Manyish adalah Romo Frans Manyish Suseno. Kenapa menjadi ramai diperbincangkan? Ini terkait kehadiran Romo Manyish di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian terkait Pilpres 2024. Banyak yang memberi dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Romo Manyish, mendoakan, dan juga di sisi lain banyak yang mengkritik, bahkan banyak yang mencela apa yang dilakukan oleh Romo Manyish ini. Maka pada sesi ini saudara-saudari saya bagi menjadi dua bagian. Pertama kita lihat profil Romo Manyish. Lalu bagian yang kedua nanti saya akan memberikan beberapa catatan kritis atas hal yang kita bicarakan ini. Maka mari kita lihat hal yang pertama, profil dari Romo Manyish. Romo Manyish Suseno lahir di Jerman pada tanggal 26 Mei 1936. Beliau adalah anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Dr. Ferdinand Manyish dan Ibu Maria Anna Manyish. Keluarga ayahnya adalah keluarga bangsawan, pemilik hutan di kawasan Silesia. Daerah hutan milik mereka masuk wilayah yang kemudian menjadi Jerman Timur. Frans Manyish Suseno yang diharapkan bisa membangun keluarga Manyish malah memutuskan untuk menjadi seorang imam dalam ordo Jesuit. Tentu saja ibu dan ayahnya merasa sangat berat dan terpukul mendengar keputusan Frans Manyish. Bahkan ayahnya menawarkan untuk kuliah 1 semester dulu, tapi ditolak oleh Frans Manyish. Ia sudah bulat untuk menjadi aktivis gereja. Pada tahun 1960, ia memberitahu bahwa lamarannya ke Indonesia dipenuhi dan kedua orang tuanya berat untuk melepaskan anak sulungnya ini. Frans datang ke Indonesia karena ingin belajar di Yogyakarta tentang filsafat dan teologi. Di Yogyakarta, ia harus belajar bahasa Jawa. Pada tahun 1967, ia ditahbiskan menjadi imam atau pastor dan prosesi pentahbisannya dihadiri oleh kedua orang tuanya yang datang dari Jerman. Pada tahun 1977, kabar berat menerpa keluarga mereka. Ayah Frans Manyish dikabari bahwa anaknya bukan warga negara Jerman lagi dan menjadi warga negara Indonesia. Seminggu setelah menjadi warga negara Indonesia, Manyish mengembalikan paspor ke kedutaan Jerman. Ia juga menambahkan nama Suseno di belakang namanya. Sejak itu, ia mencurahkan perhatian dan kepeduliannya terhadap Indonesia. Ia mendedikasikan diri dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi. Ia sangat fasih berbahasa Jawa. Bahkan dia sangat mendalami budaya atau kebudayaan Jawa. Frans Manyish Suseno kemudian dikenal sebagai budayawan, tokoh rohaniwan, atau pemikir di Indonesia. Hal ini sesuai dengan bidang pendidikannya. Ia menyandang gelar doktor ilmu filsafat di Universitas München. Di Jerman tentunya ini saudara-saudari. Sehari-hari ia bekerja sebagai dosen. Pertama, sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara.
sejak tahun 1969. Lalu, dosen tidak tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia sejak tahun 1976. Kemudian, dosen tidak tetap di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sejak tahun 1978. Lalu, ia juga menjadi dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi lainnya. Inilah profil Romo Manyish yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial. Maka saudara-saudari, pada poin yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat beberapa catatan kritis yang saya buat di sini atas hal yang kita bicarakan ini. Nah, mengapa Romo Manyish dapat melakukan hal ini? Ini bisa kita jawab dalam beberapa catatan kritis berikut. Pertama, saudara-saudari, saya mau katakan bahwa dalam gereja Katolik, ketika seorang beriman Katolik dibaptis menjadi seorang Katolik, orang Katolik tersebut secara otomatis menerima 3 tugas, di mana 3 tugas inilah yang diemban oleh Yesus selama hidupnya di dunia, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. 3 tugas utama ini diterima secara otomatis ketika seorang beriman Kristiani, teristimewa seorang Katolik, dibaptis. Menjadi seorang imam, orang tersebut menguduskan. Tugas imam itu adalah menguduskan. Boleh menguduskan diri dan juga dari usahanya ikut menguduskan orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi Romo Manyish adalah seorang pastor. Dengan tugas imam ini, dia menguduskan umat Allah yang dipercayakan kepadanya. Kemudian tugas yang kedua yaitu nabi. Seorang nabi harus mewartakan kebenaran kemanapun orang itu pergi. Seorang beriman Katolik dengan tugas kenabian ini mewartakan kebaikan kabar sukacita kemanapun dan dimanapun dia berada. Apalagi sebagai seorang imam atau seorang pastor dalam gereja Katolik. Seorang pastor harus mewartakan keadilan dan kebenaran. Maka kita lihat Romo Manyish mewartakan keadilan dan kebenaran. Kemudian tugas yang ketiga adalah sebagai raja. Raja itu adalah memimpin. Maka di sini seorang beriman Kristiani ketika dibaptis, teristimewa seorang Katolik, dia bisa memimpin dirinya, memimpin orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi seorang imam, dia bisa memimpin umat yang digembalakan atau dipercayakan Tuhan kepadanya untuk digembalakannya. Ini hal yang pertama, saudara-saudari. Kemudian hal yang kedua, saya mau bicara tentang imam atau pastor dalam gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, tentang imam atau pastor dalam gereja Katolik sudah saya bicarakan dalam beberapa konten dalam channel saya ini. Seorang imam itu adalah seorang pemimpin dalam gereja Katolik. Saya pernah bicarakan tentang ini. Seorang pemimpin dalam gereja Katolik bukan orang yang asal-asalan. Namanya menjadi pemimpin, bisa mengarahkan, mempersatukan, membimbing, mengajar umatnya menuju kepada keselamatan, menuju kepada kebenaran. Maka seorang imam dalam gereja Katolik itu bukan imam yang asal jadi. Selanjutnya tentang imam. Pendidikan seorang imam juga saya pernah singgung dalam konten-konten saya sebelumnya, bahwa pendidikan seorang imam itu juga bukan main-main. Di sana mereka belajar filsafat, belajar teologi, berbagai disiplin ilmu, termasuk juga mempelajari agama-agama yang lain. Maka para pastor, para imam dalam gereja Katolik begitu kaya, begitu luas pemikirannya tentang dunia ini. Maka kita lihat para imam, para pastor dalam gereja Katolik, tidak pernah kita temukan para pastor itu adalah orang yang radikal, orang yang gagal paham.
Karena dia dididik di sana untuk menjadi seorang pemimpin dalam gereja Katolik. Dan ini saudara-saudari, kalau mau mencari tahu, saya sudah bicarakan panjang lebar tentang bagaimana proses pendidikan menjadi pastor dalam gereja Katolik. Kemudian saudara-saudari, kita ketahui bahwa imam itu adalah pembawa damai. Imam itu pembawa damai, saudara-saudari. Maka kita lihat para pastor dalam gereja Katolik, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada untuk melayani, imam atau pastor itu selalu membawa damai ke tengah-tengah umatnya. Bukan saja hanya terkhusus untuk umat beriman Katolik, tetapi siapa saja yang ada di sekitarnya. Imam atau pastor dalam gereja Katolik harus mewartakan kabar sukacita, membuat orang bahagia dan damai. Maka di sini saya katakan imam itu pembawa damai. Saudara-saudari, selain imam yang adalah pemimpin dalam gereja Katolik, kita juga melihat para uskup dalam gereja Katolik. Pernahkah ada uskup memprovokasi umat untuk melakukan hal yang tidak baik? Itu tidak pernah terjadi. Kemudian kita lihat di atas Bapak Uskup ada paus. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik. Dan kita lihat saudara-saudari, paus itu adalah simbol perdamaian dunia. Kemanapun paus pergi, selalu membawa perdamaian, membawa sukacita, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka paus itu digelar dengan pembawa damai. Kita ingat saudara-saudari, kejadian yang terjadi atau dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1983. Kita lihat di sini supaya jelas bagi kita bahwa para imam, uskup, paus, para pemimpin dalam gereja Katolik itu kehadiran mereka membawa damai ke tengah-tengah dunia. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1983. Sebelumnya saudara-saudari, Paus Yohanes Paulus kedua ditembak oleh Ali di halaman atau di lapangan Santo Petrus ketika Paus keluar menyapa umat yang ada di lapangan itu. Paus ditembak dengan sekian kali tembakan, beberapa peluru masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian hari itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan dan berhasil diselamatkan Bapak Paus. Apa yang terjadi saudara-saudari? Setelah ia sembuh dari sakit, maka pada tanggal 27 Desember 1983, ia datang ke penjara, bertemu dan memberikan pengampunan kepada Ali yang adalah penembaknya sendiri. Jadi Ali menembak dia tidak menyimpan dendam. Tetapi setelah sembuh dari sakit, dia justru datang ke penjara, bertemu dengan Ali, memeluknya sebagai sahabat, dan memberikan pengampunan kepada Ali. Padanya Ali telah menyakitinya, mengancam nyawanya. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes Paulus kedua membawa damai bagi Ali yang adalah penembaknya. Ini saudara-saudari, inilah kualitas pemimpin dalam gereja Katolik. Jadi para pemimpin di dalam gereja Katolik tidak pernah menyimpan dendam, mengajak umat untuk balas dendam kepada orang, membenci orang lain. Itu tidak akan pernah kita temukan dalam diri para pemimpin gereja Katolik. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita bertemu dengan para pemimpin gereja Katolik. Semuanya satu atau berada dalam satu garis komando atau dalam satu ajaran. Tidak pernah berbeda-beda ajaran yang mereka bawa. Saudara-saudariku terkasih, kemudian kita lihat perihal Romo Magnis atau Frans Magnis Suseno. Romo Frans ini juga adalah seorang imam, seorang pemimpin dalam gereja Katolik. Uraian singkat tadi sudah saya katakan bagaimana pemimpin dalam gereja Katolik. Maka kita dapat menarik kesimpulan berarti Romo Frans itu juga kehadirannya membawa damai bagi orang lain.
Saudara-saudariku terkasih, Romo Manyish atau Romo Frans Manyish Suseno, kita lihat dari kisahnya tadi atau profil singkatnya tadi, beliau itu awalnya berkebangsaan Jerman. Dia meninggalkan negaranya menuju ke Indonesia menjadi pastor dalam gereja Katolik, lalu mengambil warga negara Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dan setelah itu dia begitu mencintai Indonesia. Dia jadi warga negara Indonesia pada tahun 1977. Sebelum saya lahir, Romo Manyish sudah duluan menjadi orang Indonesia. Luar biasa saudara-saudari. Dan kita lihat dari profil tadi, Romo Manyish ini memang orang yang luar biasa, selalu memperjuangkan hal-hal yang baik bagi banyak orang. Sekarang usianya 87 tahun. Dan dia adalah guru besar filsafat. Kemudian saudara-saudari, kehadirannya kemarin di Mahkamah Konstitusi itu menuai banyak kritikan, celaan, dan lain sebagainya. Saudara dan saudariku terkasih, saya mau katakan demikian. Seorang kakek bernama Manyish ini, yang adalah seorang imam, usianya sudah 87 tahun. Apa yang mau dia cari? Apakah kekuasaan? Apakah jabatan? Apakah duit yang mau dia cari? Apakah nama yang mau dia cari? Harga diri? Apakah itu yang mau dia cari? Kehadiran beliau murni memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maka saya mengajak saudara-saudariku terkasih, dimanapun kita berada, apa yang dilakukan seorang kakek yang bernama Manyish ini dengan usia 87 tahun, jangan kita menilai yang tidak-tidak. Jangan kita menilai ini sesuatu yang negatif. Romo, ini seorang Romo, seorang rohaniwan. Dia sudah membaktikan diri, membaktikan hidupnya untuk Tuhan, membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Maka kehadirannya di sana, walaupun ini dalam konteks politik, kehadirannya di sana bukan mau mencari nama, bukan mau mencari uang, mencari jabatan dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran beliau di Mahkamah Konstitusi hanya murni mau memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maka mari saudara-saudariku, kita melihat ini dalam kacamata positif. Dapat kita lihat saudara-saudari, seorang kakek berusia 87 tahun. Dia masih punya kepedulian. Jiwa nasionalismenya itu begitu kuat ada di dalam dirinya. Memperjuangkan Indonesia. Apalagi kita yang masih muda. Seharusnya kita yang masih muda ini malu bahwa seorang kakek pada usia 87 tahun masih berani ada di depan umum, di depan publik untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan ini kiranya menjadi sebuah motivasi yang sangat baik bagi kita orang-orang muda, generasi-generasi penerus bangsa untuk tampil membawa atau memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah saudara-saudari, sedikit informasi tentang profil Romo Manyish dan juga beberapa catatan kritis untuk kita perhatikan bersama. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.